Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Pisang goreng kriuk receh. Ada yang suka nggak nih? Receh karena yang ini bahannya itu mudah didapat dan murah meriah. Selain itu juga bikinnya sangat simpel dan anti gagal. Pastinya mantap banget sebagai camilan harian ataupun ide usaha. Baik itu disajikan langsung panas-panas ataupun sebagai stok frozen food alias makanan beku. Wow, amazing. Okay guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan satu sisir pisang kepok atau menggunakan pisang tanduk juga boleh, sesuai selera ya. Kupas pisang, kemudian potong semua pisang seperti kipas melebar atau sesuai selera saja ya. Sisihkan. Selanjutnya kita bikin adonan untuk pisangnya ya guys. Bahan yang dibutuhkan yaitu 240 gram atau sekitar 16 sendok makan tepung terigu protein tinggi atau dimix dengan tepung terigu protein sedang juga boleh. 120 gram atau sekitar 8 sendok makan tepung beras putih. Kemudian 105 gram atau sekitar 7 sendok makan tepung tapioka alias kanji singkong. Setengah sendok teh bubuk vanili atau menggunakan jenis vanila cair seperti ini juga boleh. Setengah sendok teh garam halus sesuai selera. 1 sampai dengan 2 sendok makan gula pasir halus sesuai selera ya. 1/4 sendok teh bubuk kunyit opsional. Bubuk kunyit ini juga bisa diganti dengan 1 sampai dengan 2 tetes pewarna makanan warna kuning tua. 1 telur utuh kocok rata. Nah ini sementara cuma kita masukkan 1/4 bagian dari telurnya dulu ya. Sisanya ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya sekitar 750 sampai dengan 800 ml air dingin atau air es. Sama seperti telur, airnya ini juga sementara jangan dimasukkan semua dulu ya. Cukup masukkan sekitar 600 ml air dan untuk sisa airnya itu disisihkan terlebih dahulu. Aduk hingga adonan halus dan tidak berkerindil. Selanjutnya tuangkan adonan sekitar 1/4 bagian ke wadah lainnya seperti ini. Jadi adonan yang 1/4 bagian ini nantinya itu akan kita gunakan sebagai adonan pencelup pisang. Sementara yang 3/4 bagian di mangkok pink ini itu akan kita jadikan adonan encer yang nantinya digunakan sebagai adonan kremesan. Catat. Oke, selanjutnya yang di baskom pink ini ditambahkan sisa kocokan telur tadi ya guys. Kemudian agar adonannya itu lebih encer, tambahkan juga sisa air es tadi ya. Takarannya itu sekitar 150 sampai dengan 200 ml sesuai selera. Aduk hingga rata. Nah ini dia guys hasilnya. Teksturnya itu emang encer karena yang ini digunakan sebagai adonan kremesan. Sementara yang di baskom biru itu sengaja dibiarkan agak kental karena nantinya itu digunakan sebagai adonan pencelup. Catat. Oke guys, jika adonannya sudah siap, pisangnya juga sudah beres,
Selanjutnya waktunya digoreng. Siapkan wajan atau penggorengan. By the way, buat kalian yang penasaran dengan merek wajan yang saya gunakan, ini saya menggunakan Stein Cookware ya guys. Wah, Stein Cookware? Alah Jan, salah eja kowe lah yuk ngisi-ngisi temen. Maksud saya Stein Cookware. Jadi buat kalian yang penasaran dengan produk Stein Cookware ini, silahkan dikepoin langsung ke tokonya ya. Tuh, produk-produknya juga sangat variatif, tidak cuma wajan saja. Di sini juga ada teflon, panci, sutil alias spatula. Walah, anak cidukan sayur barang dia lah yuk. Ayu banget kia lah. Berinding banget pokoknya lah. Jadi kau pengen terciut kabeh kia lah yuk. Racun maning lah. Wah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Panaskan minyak goreng secukupnya. Gunakan api sedang agak besar. Jika minyak sudah panas, tuangkan 1 sampai dengan 2 sendok sayur adonan kremesan seperti ini. Biarkan adonannya menyebar dan menyatu, lanjut dimasak dengan tetap menggunakan api sedang agak besar sekitar 1 sampai 2 menit sampai agak kokoh. Lalu masukkan secukupnya potongan pisang ke dalam adonan pencelup. Kemudian tempatkan pisang di atas kremesan seperti ini. Dan sebelum kremesannya mengeras, sebaiknya segera pisahkan pisang satu persatu seperti ini. Jadi pastikan status pisangnya ini jaga jarak alias jomblo gitu. Sehingga pisang jomblonya itu nantinya mudah dibalik dan mudah diangkat. Catat. Goreng hingga sisi bawah pisang menjadi kuning kecoklatan. Sambil menunggu kuning kecoklatan agar lebih rapi, kremesan yang cerai-berai ini kita tempelkan ke atas pisangnya ya. Jika dirasa sudah cukup matang di bagian bawah, segera balik dan lanjut digoreng hingga pisang matang. Setelah matang, angkat. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. By the way, untuk yang kloter ini, adonan kremesannya ini sengaja saya bikin tebal ya guys. Jadi nuang adonannya itu juga agak banyak kan. Selain itu juga kremesannya dibiarkan dulu agak lama sampai benar-benar kokoh. Karena jumlah pisang yang saya masukkan itu sengaja ditambah menjadi 6 buah. Nah, karena ini jumlah pisangnya banyak, maka sebaiknya kremesannya itu ditunggu sampai benar-benar garing agar mudah dipotong tanpa perlu dilipat. Jika kremesan sudah cukup keras, segera potong kremesan sesuai besaran ukuran pisang.
kepribadi ya. Wes angel. Jan kepribadi lah. Angel. Angel teman diwali gie. Angel teman gedangnya dicacak gie. Jan kurang landep sutile lah yuk. Melihat baik ket mau anu sutil sekarang bahan apa sih gie Jan? Ini karena saya kan menggunakan sutil silikon tuh. Jadinya lete banget deh buat dipakai motong. Jadi jika digoreng dengan teknik ini dan agar kremesannya itu lebih mudah dipotong, sebaiknya sih gunakan jenis sutil yang kokoh yang terbuat dari kayu atau stainless steel. Oke, jika dirasa sudah kuning kecoklatan di sisi bawah, segera balik. Lanjut digoreng hingga matang. Angkat. Nah ini dia guys, adonan yang digoreng sekaligus banyak juga masih bisa kriuk cantik asalkan kremesannya itu dibuat menjadi lebih tebal. Dan ini dia hasilnya, satu resep dengan menggunakan satu sisir pisang jadinya lumayan banyak ya. Dan ini yang 4 potong terakhir itu sengaja saya goreng setengah matang saja karena yang ini mau saya jadikan pisang goreng kriuk versi frozen alias versi beku. Jadi untuk membuat pisang goreng kriuk frozen itu caranya sama ya. Cuma beda sedikit di teknik menggorengnya. Jika dibuat pisang frozen, pisang digoreng cukup sampai setengah matang saja. Seperti ini. So, ini digoreng asal sampai kremesnya itu kokoh dan kaku tanpa menunggu kuning kecoklatan. Kemudian setelah dingin, packing pisang di wadah tertutup. Selanjutnya ini bisa kita simpan di freezer dan bisa tahan sekitar 6 bulan jika listriknya itu stabil. Nah, jika sewaktu-waktu kita mendadak ngiler pisang goreng, maka pisang yang sudah kita bekukan ini bisa langsung kita goreng sebentar hingga kuning kecoklatan seperti ini. Praktis banget kan ya? Nah, ini dia hasilnya, pisang kriuk frozen yang sudah digoreng. Hasilnya juga masih sama-sama crispy dan sama-sama cantik ya. So, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi digoreng langsung atau di frozen dulu untuk stok nih? Exactly, the choice is yours. Oke guys, pisang goreng ini menurut saya sih sudah enak banget disajikan langsung apa adanya seperti ini. Cuma jika kalian suka juga bisa divariasikan rasanya dengan penambahan topping sesuai selera. Di topping selai coklat seperti ini misalnya. Kemudian ditambahkan keju. Jika dijual dan ditambahkan topping lengkap begini, pastinya juga bisa menaikkan harga jual pisangnya ya. By the way, untuk toppingnya itu sendiri juga tidak harus menggunakan aneka selai ya. Kita juga bisa menggunakan coklat batang yang dilelehkan atau menggunakan glaze untuk donat seperti ini. Jadi silahkan gunakan jenis toppingnya sesuai selera masing-masing. Catat. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar pisang goreng kriuk. Saat proses membuat adonan pisang goreng, jika suka kita bisa menambahkan 1 sendok makan air kapur sirih. Air kapur sirih ini itu bisa didapatkan dengan cara merendam beberapa bongkah kecil kapur sirih yang dicampur dengan secukupnya air seperti ini. Diamkan sebentar sampai larutan kapur sirih menjadi bening. Baru setelah kapurnya mengendap dan airnya bening, ambil 1 sendok makan seperti ini. Dan campurkan ke dalam adonan pisang goreng seperti ini ya. Pisang goreng yang dimix dengan kapur sirih ini hasil kremesannya itu cenderung lebih renyah dan keras ya guys.
Selain itu juga kriuknya bisa lebih tahan lama. Cuma untuk tampilan pisangnya itu jadi cenderung lebih cepat kuning kecoklatan saat digoreng. So, kalau tidak hati-hati dan apinya itu kebesaran ya pisangnya itu jadi rawan gosong. Menurut saya sih penggunaan air kapur sirih ini sama sekali tidak wajib ya guys. So, kalau tidak ditambahkan air kapur sirih juga kremesannya itu sudah cukup kriuk beres dan bisa awet hingga berjam-jam. Jadi kalau ada ya boleh dipakai dan kalau tidak ada ya kapur sirihnya ini bisa dilewatkan saja. Catat. Well guys, by the way buat kalian yang ingin mengikuti giveaway THV dengan total hadiah 10 juta rupiah, silahkan klik link giveaway-nya di deskripsi video ini. Bagi yang sudah mengikuti, kami ucapkan terima kasih banyak dan good luck ya. Oke guys, demikian tadi cara membuat pisang goreng kriuk ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.